pembicaraan kita hari ini, Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri dan mereka itu keren, mereka itu searah, satu tujuan, dan mereka itu selalu kompak. Keren ya, bagus, mantap, diberkati untuk menjadi pasangan suami dan istri. Dijanji untuk mereka itu harus sehati, sejalan, seiring, seapa lagi, sekepala. Biasanya itu janji nikah itu seperti itu. Anak-anak belum tahu, nanti saat mereka baru kamu tahu. Disuruh berjanji, tapi untuk orang tua berjanji dengan anak-anak itu tidak ada. Hanya berjanji dengan suami saya. Sudah berjanji dengan orang tua juga. Anak-anak sudah berjanji bilang, orang tua saya akan mengasihi engkau sampai maut memisahkan. Sudah ada itu, sudah ada. Tidak ada janji bilang, bapak saya akan mengasihi engkau sampai maut yang memisahkan. Siapa yang mau berjanji mau mengasihi dia bapak dan dia mama sampai maut yang memisahkan? Coba angkat tangan. Yang angkat tangan itu akan menjadi apa? Jomblo sampai selama-lamanya. Karena yang dijanji itu baik suka maupun duka harus selalu bersama. Itu adalah janji. Dan itu harus ya. Kita melihat daripada konteks atau judul pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ini, kita mau melihat ini. Ceritanya itu pada awalnya itu enak. Dan kedengarannya ini memang membuat telinga kita menjadi hangat. Karena kekompakan sepasang suami dan istri. Ke papa mama yang ada di sini sepakat tidak untuk ini lakukan hal seperti ini? Harus kita sepakat ya. Tetapi kita mau melihat di dalam konteks daripada berikut ini, di situ ternyata ada mujizatnya. Seorang Rasul Petrus dia bisa tahu bahwa ada kemunafikan di antara sepasang suami istri dalam satu kumpulan jemaat Tuhan. Nah, Safira ini dengan suaminya siapa? Ananias ini, mereka pun juga punya semangat untuk memberi kepada Tuhan. Ya. Mereka pun juga sudah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Yang kita lihat pada konteks ini adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada pekerjaan Tuhan, dan uang itu adalah hasil tanah yang sudah dijual, yang mereka itu sudah sepakat untuk kalau hasil tanah itu sudah dijual, maka dia uang semua itu akan kita bawa dan kita kasih ke gereja supaya murid-murid tidak berkurang-kurang makanan. Orang-orang yang melayani Tuhan dan melayani orang banyak itu mereka tetap kuat dan berdiri ya. Jadi dengan demikian waktu itu berhasillah Ananias menjual tanah ini, dan dia pun juga membawa uang itu kepada Rasul Petrus supaya terjadi tepat seperti apa yang diikrarkan atau apa yang dijanjikan. Tapi iblis masih pakai Ananias sehingga naik gunung Kleos sama naik gunung Kleos ini halat deh apa untuk naik Kleos. Hal ini diketahui oleh sang istri. Tapi ingkana uang karena mungkin menurut Ife mau tuh ditembak orang-orang mau tuh kesian. Maka pada waktu itu ada dia spek bola orang naik Rasul Petrus nakama saat komanda semangat Nino. Dengan demikian singkat cerita matilah Ananias. Sementara istrinya tidak tahu tentang peristiwa ini ya. Harus kita mengenakan hidup yang baru.
hidup yang lama harus kita tinggal untuk menerima hidup yang baru. Ya, makanya kenapa harus Ananias dan Safira mengalami kematian seperti itu? Karena mereka sendiri tidak menerima firman yang hidup itu, sehingga terjadi kematian. Ya, kita mau ngomong tentang apa yang dijual oleh Ananias dan Safira ini. Mereka menjual tanah. Bapak Mama yang saya kasihi, adakah kita pernah menjual tanah untuk kita beri untuk Tuhan?